Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berada di edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaan kali ini terkait dengan kira-kira bantuan tersebut orang yang seperti apa yang layak untuk menerima bantuan. Karena katanya ada banyak di luar sana memiliki cucu dan juga anak sekolah atau anak yang masih PAUD, SD, tapi sampai saat ini kenyataannya belum juga mendapatkan bantuan sosial. Nah, kira-kira kriteria yang seperti apa dan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan bantuan sosial seperti masyarakat yang memiliki anak sekolah dasar atau anak balita yang masih PAUD atau mungkin masih TK. Pastikan nonton video ini sampai habis. Oke, jadi langsung saja. Jadi syarat untuk bisa mendapatkan bantuan sosial jenis seperti PKH, BPNT atau PBI dan lain-lain itu harus terdaftar terlebih dahulu di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat dengan DTKS yang seperti ini untuk logonya atau gambarnya. Jadi wajib banget bagi yang mau menerima bantuan sosial terlebih dahulu harus terdata di dalam DTKS. Nah, sekarang apa itu DTKS? Jadi DTKS ini adalah sistem database yang menampung data-data jiwa atau individu, keluarga atau rumah tangga dan kelompok dengan kategori tidak mampu alias miskin maupun fakir miskin. Nah, jadi di sini perlu digarisbawahi terlebih dahulu, DTKS ini adalah database untuk menampung data-data jiwa atau individu yang terdata atau termasuk di dalam kategori masyarakat miskin atau fakir miskin alias tidak mampu secara sosial ekonomi. Semuanya ditampung di dalam satu data, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat dengan DTKS namanya. Dan juga DTKS ini disahkan dalam surat keputusan Menteri Sosial alias Kepmensos. Serta DTKS ini adalah database sebagai rujukan program bantuan sosial atau bansos kementerian atau lembaga pusat maupun pemerintah daerah. Seperti misalnya bansos PKH atau BPNT atau PBI yang sumber anggarannya dari APBN maupun dari APBD. Nah, sekarang saatnya kita akan bahas mengenai kriteria fakir miskin alias yang layak untuk menerima bantuan sosial sama seperti pertanyaan yang masuk tadi. Jadi di sini ada diuraikan dalam keputusan Menteri Sosial. Di sini disampaikan pada poin ke-1 yaitu menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin. Adapun pada poin kedua dijelaskan bahwa kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 yaitu tidak memiliki tempat berteduh alias tempat tinggal sehari-hari. Jadi apabila ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal sehari-hari atau tempat berteduh langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Kemudian dalam poin keempat, dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari, maka akan dilakukan lagi deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi seperti kepala keluarga tersebut atau pengurus kepala keluarganya yang tidak bekerja, atau pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir, atau pengeluarannya atau kebutuhan makannya lebih besar dari setengah total pengeluarannya, dan atau tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir, dan atau sumber penerangannya berasal dari listrik dengan daya 450 ampere atau penerangannya bukan listrik alias seperti tenaga surya atau patungan dari kampung atau desa biasanya ya, dan atau tempat tinggalnya sebagian besar berlantai tanah atau plesteran, dan atau tempat tinggalnya sebagian besar berdinding bambu, kawat papan kayu, terpal, kardus atau tembok tanpa diplester atau rumbia atau seng, dan juga tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas. Adapun untuk kriteria fakir miskin ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember tahun 2022 dan ini disahkan langsung oleh Menteri Sosial
dan juga masih berlaku sampai hari ini. Berikut untuk suratnya berada di nomor surat 262/HUK/2022 tentang kriteria fakir miskin. Yang ini diterbitkan dan disahkan oleh Menteri Sosial langsung. Selanjutnya kita bahas kriteria yang tidak layak atau tidak termasuk di dalam kriteria fakir miskin yang layak bantu. Yang pertama di sini sudah jelas sudah mampu secara sosial ekonomi, jadi tidak layak lagi. Kemudian berprofesi sebagai PNS atau TNI atau Polri, dan juga sebagai pensiunan PNS atau TNI atau Polri, atau keluarga PNS atau TNI atau Polri. Maksudnya di dalam kartu keluarga tersebut apabila memiliki salah satu anggota keluarganya PNS atau TNI atau Polri, maka juga tidak termasuk di dalam kriteria masyarakat layak bantu. Selanjutnya di sini pendamping sosial atau perangkat desa juga tidak termasuk di dalam kriteria masyarakat yang layak menerima bantuan sosial. Dan berikutnya di sini bagi yang memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD seperti honorer misalnya karena sumbernya dari APBD gajinya. Selanjutnya tenaga kerja dengan penghasilan di atas upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten. Nah, ini yang saat ini banyak terjadi ya, banyak penerima bansos yang bansosnya tidak masuk karena ternyata terdeteksi upahnya itu di atas UMK atau UMP. Karena saat ini Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga Ditjen Administrasi Hukum Umum atau AHU atau Kemenkumham ya. Jadi apabila ada yang memiliki usaha-usaha UD atau PT atau CV itu langsung terdeteksi oleh sistem dan dinyatakan tidak layak lagi menerima bansos. Dan juga Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga apabila ada yang upahnya di atas UMP atau UMK bisa terbaca di dalam BPJS Ketenagakerjaannya. Berikutnya kita bahas apabila misalnya sudah terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, itu juga tidak bisa langsung mendapatkan bantuan sosial seperti PKH contohnya. Karena untuk PKH ini sendiri ada syaratnya ya, ada kategorinya, yaitu harus memiliki komponen terlebih dahulu seperti komponen kesehatan, yaitu ibu hamil dan juga anak usia dini, serta komponen pendidikan yang terdiri dari anak SD, SMP sampai dengan anak SMA. Dan juga selanjutnya untuk kategori atau komponen kesejahteraan sosial, yaitu terdiri dari lansia yang berusia di atas 60 tahun dan juga penyandang disabilitas berat. Nah, sekarang untuk aturan terbarunya yang terhitung sebagai lansia di dalam PKH yaitu berusia 60 tahun ke atas, dan juga ini untuk aturan lama ya, yaitu maksimal 1 orang, tapi sekarang 2 orang di dalam 1 kakak juga sudah bisa mendapatkan bansos lansia sekaligus. Dan juga untuk penyandang disabilitas di sini maksimal 1 orang, tapi sekarang bisa lebih apabila memang ada lebih dari 1 orang yang penyandang disabilitas di dalam 1 kakak. Sekarang bagaimana cara agar bisa terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial? Nah, kita simak video berikut ini tutorial mendaftarkan diri agar bisa masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Pertama, masyarakat dapat mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan atau melalui usulan RT RW setempat. Usulan masyarakat akan dibawa ke musyawarah desa atau kelurahan dan diinput ke aplikasi 6NG. Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi usulan desa atau kelurahan. Hasil verifikasi selanjutnya difinalisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Kemudian dilakukan pengesahan oleh Kepala Daerah. Atau masyarakat bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi Cek Bansos, Usul, dan Sanggah dengan akun yang telah teraktivasi oleh admin Kementerian Sosial. Usulan masyarakat akan masuk ke dashboard 6NG, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Hasil verifikasi dan validasi tersebut akan masuk ke dalam lampiran pengesahan Kepala Daerah. Pengesahan oleh Kepala Daerah diunggah ke dalam aplikasi 6NG untuk selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan penetapan oleh Kementerian Sosial.